Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda dalam kuliah MA 4152. Saya Edi Tribaskoro dari MIPA ITB. Topik pembahasan kali ini adalah dimensi partisi dari suatu graf. Selamat menikmati. Ya, ini adalah bagian kedua dari perkuliahan kita MA 4152 yang akan berisi dimensi partisi dari satu graf ya. Pada bagian pertama kita sudah banyak membahas tentang dimensi matriks ya, konsep dimensi matriks dari suatu graf. Dan pada bagian ini kita akan banyak mengupas tentang dimensi partisinya. Kita tahu bahwa esensi dari dimensi matriks suatu graf adalah mencari subhimpunan titik ya, dari graf tersebut agar supaya kita dapat memberikan koordinat dari semua titiknya itu berbeda ya. Dan masalah keputusan tentang dimensi matriks graf ini ternyata merupakan masalah NP komplit. Selanjutnya, untuk mendapatkan cara pandang baru dalam mendalami dimensi matriks tersebut, Chartrand, Salehi, dan Pingsan pada tahun 2000 memperkenalkan satu konsep baru yang nantinya kita akan sebut sebagai dimensi partisi dari satu graf. Ya. Ini adalah papernya ya, dari Chartrand, Salehi, dan Pingsan ya, pada tahun 2000. Secara umum, ya, kita akan definisikan dimensi partisi ini sebagai berikut. Yang pertama, kita misalkan punya graf G yang terhubung tentu saja. Kemudian himpunan titik dan sisinya adalah V dan E. Ya. L merupakan subset dari himpunan titik pada G. Ya. Dan V kecil itu adalah titik pada G itu sendiri. Maka definisikan jarak dari titik V ke titik L, ya, dinotasikan sebagai dV, L, itu adalah minimum dari semua jarak dari titik V ke titik yang ada di L. Ya, minimumnya yang kita ambil. Oke. Selanjutnya, diberikan partisi dengan K kelas ya, dari himpunan titik yang ada di G, ya, yaitu sebut saja partisinya adalah pi, ya, dan representasi dari titik V terhadap partisi pi kita definisikan sebagai suatu vektor K, di mana vektor ini ya, elemennya adalah jarak dari titik V ya, ke kelas partisi yang ada di pi ya. Yaitu jarak dari titik V ke LI 1 ke L1, jarak dari titik V ke L2 sampai ke LK. Partisi pi ini kita akan sebut sebagai partisi pembeda jika semua representasi ya, dari titik-titik yang ada di G itu berbeda. Ya. Dan dimensi partisi dari graf G adalah bilangan bulat terkecil sedemikian sehingga G memiliki partisi pembeda dengan K kelas partisi. Ya. Saya akan berikan contoh. Perhatikan gambar di sebelah kiri atas ini. Ya. Misalkan saya punya graf seperti ini, ya, ada 5 titik pada graf itu, ya, dan saya diberikan partisi P1 ya, yang terdiri dari 3 kelas, L1, L2, dan L3, seperti pada gambar tersebut. Ya. Jadi U adalah masuk pada L1, kemudian Y dan Z masuk pada L2, dan V dan W, ya, kedua titik ini masuk pada L3.
Maka kalau kita cari semua representasi dari kelima titik ini, saya mempunyai ya, koordinatnya ada di sebelah kanan ini. Ya. Dan kita tahu, ya, kita bisa lihat di sini bahwasanya koordinat Y dan X itu sama. Karena sama, maka karena ada dua ya, titik yang sama koordinatnya, maka partisi ini, partisi P1 ini, bukan merupakan partisi pembeda dari G. Oke, bagaimana dengan partisi berikut ini, yaitu P2, yang terdiri dari 4 kelas, L1, L2, L3, dan L4, ya, seperti pada gambar ini, diagram ini. Ya. Maka kalau kita cari semua representasi dari semua titiknya, kita lihat semuanya akan berbeda. Ya. Karena itu, P2 merupakan partisi pembeda dari G. Ada berapa kelas di P2? Ada 4 kelas. Ya. 4 kelas partisi. Ya. Akan tetapi, kita akan tunjukkan bahwasanya P2 ini bukan merupakan partisi pembeda yang minimum. Mengapa demikian? Karena saya bisa punya partisi lain yang lebih kecil, ya, yaitu partisi P3 misalnya. Seperti ini, ya, yang hanya terdiri dari 3 kelas, ya, dan memberikan semua representasi dari titik-titiknya berbeda. Ya. Dan saya kira Anda bisa menunjukkan, ya, bahwasanya kita tidak mungkin membagi, ya, himpunan titik pada G ini, ya, dengan 2 himpunan bagian saja. Ya, jadi tidak ada partisi, ya, yang terdiri dari hanya dengan 2 kelas. Ya. Anda bisa coba. Karena itu, maka dimensi partisi dari G itu adalah 3. Oke, bagaimana dengan graf lintasan? Kita sudah sangat kenal dengan graf lintasan. Ya. Bagaimana dimensi partisinya? Oke. Kalau saya tidak partisi sama sekali, artinya partisinya adalah sama dengan V itu sendiri, ya. Secara keseluruhan himpunan V ini, ya, saya jadikan satu partisi, jadi hanya satu kelas partisi, maka semuanya akan punya koordinat 0, ya. 0, ya. Yang ini juga 0, yang ketiga juga 0, dan semuanya 0. Ya. Kalau begitu semuanya sama koordinatnya. Dengan demikian bukan partisi pembeda, ya. Bagaimana kalau saya mempunyai partisi seperti, ya, pada gambar ini, ya. Kita mempunyai 2 partisi, ya. Yang satu saya partisi dia semua titik yang di sebelah kiri, kemudian semua titik yang di sebelah kanan, ya. Maka titik ini akan, ya, kalau ini merupakan L1 dan ini L2, maka titik ini koordinatnya akan sama dengan 0,1, ya. Titik ini akan koordinatnya 0,2 karena dia ada di L1 dan berjarak 2 dengan L2. Titik ini akan berkoordinat 0,3. Dan titik yang di sebelah kanannya, koordinatnya di sini akan dimulai dengan angka 1,0, ya. Kemudian titik ini 2,0, ya. Jadi koordinat keduanya semuanya akan 0, ya. Dan koordinat yang pertamanya, ya, elemen pertamanya itu akan berurut mulai dari angka 1, 2 sampai K di sini misalnya, ya. Dengan demikian semua koordinatnya berbeda, ya. Bagaimana kalau partisinya seperti ini? 2 kelas partisi juga, akan tetapi, ya, pembagiannya seperti ini, ya. Jadi misalkan ini adalah L2-nya, L1-nya adalah sisanya, ya. Oke. Maka partisi ini
bukan merupakan partisi pembeda. Karena apa? Karena titik ini misalnya ya, koordinatnya adalah apa? 0,1. Titik ini ya, ada di L1. Jadi kalau begitu koordinatnya 0 dan jaraknya ke L1 ke L2 adalah 1, maka koordinatnya 0,1 juga ya. Jadi titik ini dengan titik ini adalah sama koordinatnya. Dengan demikian ini adalah bukan merupakan partisi pembeda ya. Satu tidak mungkin, dua ya, saya mempunyai partisi pembeda. Yes. Dengan demikian dimensi partisi dari graf PN adalah 2. Bagaimana dengan dimensi partisi dari graf lengkap? Oke, ini saya sajikan ilustrasinya untuk K6 ya. Secara umum kita bahas Kn ya. Untuk N-nya lebih besar atau sama dengan 2. Maka kalau ada satu kelas yang mempunyai lebih dari satu anggota, misalnya seperti ini, ya, mempunyai 2 anggota, maka koordinatnya akan sama, ya, karena jarak dari titik ini, ya, ke semua titik, ya, yang tidak ada di L1 semuanya 1. Demikian juga jarak titik yang kedua ini, ya, semuanya jaraknya adalah 1, ya. Jadi dengan demikian koordinat dari titik ini dan yang kedua ya semuanya adalah 0,1111 ya. Dengan demikian sama ya, maka ya, partisi tersebut bukan merupakan partisi pembeda ya. Jadi tidak boleh saya mempunyai satu kelas dalam partisi tersebut ya yang memuat lebih dari satu elemen. Dengan demikian, semua kelasnya harus singleton seperti ini. Jadi, dimensi partisi dari complete graph ya, dengan n titik itu akan sama dengan n. Baik, saya akan kembali membahas tentang titik kembar ya. Pada dimensi matriks yang lalu kita juga mempunyai lemma tentang titik kembar yang banyak kita gunakan untuk mencari dimensi matriks dari suatu graf ya. Di dimensi partisi juga demikian ya. Oke, kita akan ulang definisi dari titik kembar tersebut ya dari perspektif yang sedikit berbeda ya. Notasikan n kurung siku v untuk setiap titik v di G itu adalah himpunan dari tetangga ya, semua tetangga di V ya, dari V dan termasuk V itu sendiri ya. Jadi ini kita akan sebut sebagai himpunan tetangga tutup. Himpunan tetangganya termasuk dirinya sendiri. Oke. Dua titik berbeda U dan V ya pada graf G dikatakan titik kembar jika ya himpunan tetangga tutupnya itu sama. Sebagai contoh, perhatikan gambar graf di sebelah kanan ini ya. Maka pasangan titik U, V, dan W ya, adalah merupakan titik kembar ya dari graf G. Ya, karena ya, himpunan tetangga tutupnya adalah sama. Demikian juga pasangan S dan T pada graf G ini. Himpunan tetangga tutupnya ya, adalah sama. Oke? Sekarang kita mempunyai lemma berikut ini. Bila U dan V adalah titik kembar pada graf G, P merupakan partisi pembeda pada graf G, maka kedua titik tersebut ya, harus berada pada kelas partisi yang berbeda. Ya. Oke, kita akan buktikan.
Karena U dan V adalah titik kembar pada graf G, maka himpunan tetangga tutupnya adalah sama, ya. Jadi, titik U dan titik V mempunyai jarak yang sama kepada titik-titik lainnya, ya. Karena Pi itu merupakan suatu partisi pembeda, maka kedua titik tersebut harus berada pada kelas partisi yang berbeda, ya. Karena kalau tidak demikian, koordinat dari keduanya itu akan sama, ya. Sehingga terbukti, ya, lemma 2.1 ini. Sebagai latihan, Anda bisa kerjakan soal ini, ya. Yang pertama, Anda tentukan dimensi partisi dari graf lengkap yang dikurangi satu sisinya, ya. Kemudian yang kedua, Anda bisa mencoba untuk mencari dimensi partisi, ya, dari graf bipartit lengkap, ya. Dan yang ketiga adalah graf bintang ganda. Baik, demikian pendahuluan dari dimensi partisi suatu graf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.